So jadi ini gue lihat ada postingan itu di Instagram gitu. Netizen ungkit tweet lama Prabowo yang mendukung hukuman mati untuk para koruptor. Jadi ini ada postingan Pak Prabowo ya yang wah emang sih kalau ngomongin soal koruptor emang banyak banget gitu yang ya akhir-akhir ini kalian bisa lihat juga kan di media gitu. Maksudnya nih kalian bisa lihat ya, saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor. Wow. Tapi emang gimana ya, dengan hal ini jelas dong berarti emang Pak Presiden kita ini emang mendukung gitu ya kan. Bagaimana kayak memang kayak akar yang merusak gitu jatuhnya, merusak negara gitu. Apa John, jadi program sebagus mungkin ya mungkin dari presidennya, cuman kalau emang di bawahnya ngejalaninnya ya nggak bener ya susah juga. Nah itulah mungkin ya, semoga ya bisa lah dilaksanakan gitu untuk hukuman mati gitu, supaya apa ya, supaya nih dana-dana yang mungkin disalurkan gitu kan, nah itu jadi kayak tepat gitu dan nggak ada yang namanya potong-potong ini potong-potong itu gitu. Kayak maksudnya di media lah kalau kita lihat ya tiap hari kok ini korupsi ini astaga, tahu dah gitu, terserah gitu. Kita mah rakyat kecil ya pengennya ya berubah jadi yang lebih baik untuk urusan hukumnya gitu, ngerti gak sih? So, jadi ini ada pria asal Cina habiskan uang 610 juta rupiah untuk pacar LDR yang ternyata cuman AI gitu. Anjir, 610 juta rupiah, gede banget bangke. Ternyata cuman AI, kok bisa gitu ya. Jadi seorang pria asal Cina bernama Mr. Liu mengalami kejadian pahit bahwa pacar LDR-nya yang selama berbulan-bulan ternyata cuman AI gitu. Ia tertipu hingga 200 ribu yuan, sekitar 610 juta gitu, oleh sindikat penipuan menggunakan AI gitu, menciptakan sosok wanita palsu bernama Mrs. Zhao. Modusnya klasik, awalnya meminta dukungan untuk bisnis, lalu berlanjut dengan permintaan uang untuk alasan keluarga. Baru setelah tak pernah bertemu langsung, Liu sadar telah menjadi korban dan melapor ke polisi. Penyelidikan mengungkapkan bahwa sindikat ini sudah menipu hampir 1000 pria di Cina dengan metode serupa. Polisi menangkap 4 tersangka, menyita ratusan kartu SIM, ponsel, serta daftar kontak korban di berbagai daerah. 6 pelaku lain masih dalam penyelidikan. Buset, dengan kasus ini sih gue bisa simpulin kayak anjir emang sampai nggak ada cewek gitu emang atau gimana gitu ya. Gila sih, maksud gue kalau tertipunya dikit mah gimana ya, ini sampai banyak bangke. Maksud gue kayak ya ampun gimana gitu kalau menurut lo pada gitu ya, bisa begitu ya. Jadi ada antisipasi balap liar di lintas selatan Pasirian Lumajang, jangan balap liar gitu. Jadi ini kayak lagi patroli gitu ya si pak polisinya. Kemudian lu lihat di situ ada bocah yang songong banget tuh, sampai lu lihat kayak apa ya, mancing emosi gitu, bulan Ramadan mancing emosi gitu, so asik anjir. Terus kalian bisa lihat gitu setelah ketangkep gitu gimana ekspresi si bocah itu ya, langsung nangis bro. Ya ampun. Awalnya sih emang gregetan ya, bikin gregetan gitu ya, tengah-tengah bikin ngakak gitu ya. Terus akhirnya kalian bisa lihat malah nangis gitu ya kan. Makanya jangan sok keras gitu ya kan. Di giliran dikas langsung dah ya kan, kasih hukuman sih pak, sumpah. Ya itulah bocah-bocah dablek emang. Ya sumpah ini sih kocak banget ya, maksudnya dia kalian bisa lihat tuh awalnya kayak bener-bener nantangin gitu ya kan, pas ketangkep ya kan langsung nangis bro. So, jadi ini tampang pelaku yang mengoplos minyak kita palsu di Bogor. Penghasilannya 600 juta bro per bulan. Buset akhirnya ketangkep ya. Akhirnya. Jadi kalau baca captionnya, polisi berhasil membongkar gudang produksi minyak goreng bersubsidi minyak kita palsu di Desa Cijujung, Kecamatan Sukareja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan pelaku telah menjalankan bisnis yang merugikan rakyat tersebut sejak awal 2025. Kapasitas dari minyak kita tersebut dikurangi menjadi 750 hingga 800 mili. Wow. Jadi ya mungkin harusnya 1 liter gitu ya, kemudian dipangkas gitu ya. Anjir, untuk memuluskan kecurangannya, pelaku juga tidak mencantumkan berat bersih, namun mencantumkan izin edar BPOM yang sudah tak berlaku gitu. Dari kecurangan tersebut ya itu tadi dapetin 600 juta per bulan gitu. Bayangin John, itu kalau buat beli bakso gitu berapa porsi ya. Anjir parah sih ini ya. Bayangin tuh berapa ribu botol anjir, bahkan lebih ya. So, jadi ini ada viral kampung miliarder di Tuban kini jatuh miskin. Sisa tabungan hanya 50 juta, bahkan mereka harus jual ternak untuk bertahan hidup. Padahal mereka sempat menjadi miliarder usai dapat uang ganti dari Pertamina yang bangun kilang minyak.
Kok bisa gitu? Dulu kaya raya, kini warga harus jual ternaknya untuk hidup gitu. Ya awal mulanya ya kayak mendadak gitu. Kekayaan mendadak yang diterima warga berkat tanah yang mereka beli dari Pertamina dengan harga bervariasi dengan bernilai miliaran bro. Bayangin kalau di desa tuh ya bermiliaran tuh. Kalau di pedesaan miliaran tuh gede bro anjir. Bahkan ada yang mendapatkan uang di atas 20 miliar. Bayangin buset. Buat beli AP aja tuh bisa gitu ya kan. Nilai tanah yang di sekitar lokasi dihargai 600.000 hingga 800.000 per meter. Jauh tinggi di atasnya dibanding harga semula yang mungkin 100.000 hingga 150.000 per meter. Jadi mungkin di pasaran di daerah situ 100.000 sampai 150.000. Nah itu dihargain dengan pemerintah mungkin ya 600.000 sampai 800.000. Buset itu mah gede banget ya, jatuhnya berapa kali lipat gitu ya. Gokil. Pantas kaya bro, bayangin aja gitu. Kesalahan warga Tuban, rata-rata menjual tanahnya digunakan 90% untuk beli mobil. Buset, beli mobil 90%. Jadi masa berapa miliar buat beli mobil ya? Untuk beli tanah dan 50% untuk bahan rumah. Sementara hanya sedikit yang menggunakannya untuk hal produktif. Dari penjualan tanah itu, warga satu desa beramai-ramai membeli mobil secara bersamaan. Tapi ya memang lah, karena memang mobil tuh gimana ya, kesannya dilihat orang udah sukses aja gitu beli mobil. Kemudian ya itu, mobil tuh tanda kekayaan gitu. Ada sekitar 176 mobil baru bro yang dibeli warga desanya gitu. Mulai dari Kijang, Innova, Honda RV, Pajero hingga Honda Jazz. Salah satu warga pasangan suami istri, Ali dan Siti, menerima uang hasil tanah 15M. Beli mobil 4 buah. What the fuck? 4 buah buat apaan dah? Yang paling disayangkan keduanya belum bisa mengendarai mobil. Setelah berjalannya waktu, uang mereka tergerus karena beli harta berlebihan, dan sekarang sampai berita ini terdengar gitu, uang mereka tinggal 50 juta. Buset. Gimana ya? Ya mungkin itu tadi lah, alokasikan uangnya mungkin kurang bijak atau gimana ya. So jadi ini ada ya enggak sekali dua kali cewek syok ada bocil SMP rekam dirinya pas lagi bebersih di kamar mandi. Buset, bocil ngefoto. Astaga, cil mana dah otak lu kagak ada, gimana ya? Kayak pas pembagian otak kagak ngantri ini bocah dah, sumpah. Ya Allah. Jadi si cowok yang keluar nih si Ade, orang yang difoto gitu pas di kamar mandi gitu. Maksudnya emang adabnya kagak ada gitu. Gimana ya mau nyalain orang tuanya, cuman ya emang tanggung jawab orang tua ya, namanya masih bocah gitu. Cuman emang kadang tuh bocah-bocahnya emang agak miring gitu, apalagi ya dengan sekarang nih banyak kan orang kan ya namanya juga anak-anak gitu. Nah itu pertanyaan goblok, yang pernyataan yang agak tolol gitu. Maksud gua kayak kadang-kadang orang yang bilang gitu tuh namanya juga anak-anak itu, what the fuck. Kalau kayak gini kan gimana bro? Sumpah bang, lu gaplokin dah sumpah bocah kayak gitu mah. Sumpah sobat sih pastinya ya. So, jadi ini ada Tarawih Perdana 2025. Imam ini laksanakan sholat tarawih sambil live tuai pro dan kontra dari publik gitu. Buset, gue baru tahu nyet. Maksudnya ada orang live sholat gitu. Ya gimana ya maksudnya? Gue nggak tahu ya. Gue kalau hal-hal kayak gini nih susah banget buat ngasih pendapat gitu. Karena emang takut salah juga nyet ya. Bukannya apa gitu. Cuman ini lo lihat ya. Masa captionnya gipaus nambah rokaat gitu. Buset bang, lo pengen ditampal gimana gitu ya? Maksudnya astaga. Enggak, maksudnya tujuannya apa gitu? Mengajak orang pada terawih gitu apa gimana gitu? Kalau menurut lo pada gimana gitu? Ya emang sih ini menunjukkan orang gitu. Biasanya sekarang Ramadan, cuman di video bro, di live streaming gitu. Buset, kagak tahu lagi dah. Coba lu komen dah pendapat lu pada gitu ya. Komennya sih lo bisa lihat sendiri ya. Itu kayak lo bisa lihat nanti lah komen-komennya gue tampilin gitu ya. Agak waduh gitu. So jadi ini miris banget gitu. Bukannya diapresiasi gitu karya alat pemecah durian, siswa SMP di Magelang malah dihujat gitu. Anjir, siswa SMP bro. Gokil. Jadi ya kenapa nih dia dihujat gitu? Gara-gara nyiptain alat buat pemecah durian gitu. Kita lihat ya komen-komennya ini. Kita lihat komen pertama, karya apaan nih? Anjir, anak nggak sekolah juga bisa kayak gini. Buset, lebih mahalan dongkrak daripada duriannya gitu. Kok gua ngakak ya? Si. Cara mempersulit hidup. Ya gimana ya? Karya anak bangsa mana ada mempersulit hidup. Parang padahal simpel. Bayangin lo aja kemana-mana bawa alat segede itu gitu. Kok malah malu ya? Bagi lo emang malu, tapi bagi orang lain belum tentu malu gitu. Tapi emang nggak tahu kenapa dah malah dihujat gitu ya. Bayangin aja tuh.
Jadi Wildan, siswa SMP Negeri 1 Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang semula hanya ingin membantu orang-orang di sekitarnya yang kerap kesulitan membuka buah tersebut. Ketika musim durian, dia dibantu teman-temannya yaitu Aven Ongki Pranata 14 dan Tri Dewi Warni 14 tahun kayaknya ya, mulai menyusun konsep alat tersebut. Wildan lantas mulai menggambarkan konsep alat itu bersama kedua temannya. Setiap hari sepulang sekolah mereka nggak bermain gitu, seperti teman yang lain gitu. Mereka justru asik diskusi, menggambar, mencari referensi di perpustakaan gitu, ya kan, hingga di internet demi menciptakan alat inovatif gitu. Cuman maksudnya sangat disayangkan ya, maksudnya ini bocah ini masih SMP loh bro, maksudnya ya ampun ya ampun. Kemudian kita lihat komen, ini untuk pribadi emang nggak terlalu berguna gitu, tapi untuk penjual olahan atau pedagang durian akan mempermudah mereka gitu. Nah ini bener-bener, cuman kalau buat orang yang ya skalanya lebih besar gitu, maksudnya yang nggak ngupasnya cuma 1-2 mah ya kan boleh juga ya, kan inovasi ini bodoh, kok malah dihujat gitu, emang rada emang. So jadi ini ada di mana pilot pesawat di Meksiko yang hampir buta gitu akibat diserang ratusan laser gitu. Buset. Ini bahaya gak sih jatuhnya? Astaga. Bayangin John, tuh di pesawat ada penumpang gitu ya, dia lagi ngangkut penumpang gitu semisalkan ya. Terus tiba-tiba ya lu bayangin aja, itu kan jadi terganggu gitu. Ntar kalau ada celaka tuh kan siapa yang mau disalahin gitu ya? Astaga. Jadi festival kembang api di Meksiko, ratusan peserta mengarahkan laser ke sebuah pesawat penumpang yang hampir membutakan pilot dan menyinari pesawat dengan warna hijau gitu. Astaga, insiden tersebut memicu kemarahan di media sosial, bener sih emang ya, dan banyak pengguna yang mengutuk tindakan berbahaya gitu. Ya kan, tak jelas apakah polisi sedang menyelidikinya. Penggunaan laser terhadap pesawat adalah tindakan ilegal di sebagian besar negara dan dapat mengakibatkan hukuman penjara dan denda. Ya bener juga, lu bayangin aja tuh. Takutnya itu tadi yang gue bilang cuy, ngilangin nyawa orang kan bahaya gitu. Ngotak dikit sih emang ya, emang rada orang-orang ini ya. So, jadi ini kalau misalnya lihat ya, seorang istri merekam kebiasaan suami, efek gak merokok dan vape gitu. Suaminya justru hobi jajan dan per 2 minggu pasti suaminya bakal stok jajanan untuk di rumah. Nah, gimana gitu menurut pendapat kalian gitu? Jadi emang ya kebanyakan ya, apalagi di Indonesia gitu, ya cowok ngerokok sih kebanyakan ya. Cuman emang nih kata temen gue, itu emang kalau mau berhenti ngerokok itu emang susahnya bukan susah banget, susah banget gitu. Atau emang karena emang jatuhnya udah kecanduan terkadang gitu. Jatuhnya ya itu, kadang gue pernah dikasih tahu bahasanya kadang ya dia berusaha buat ya alihin gitu, kayak fokusnya buat ngerokok ke jajanan gitu, kadang kayak gitu emang. Ini kalau kalian lihat dari komenannya, malan jajan lah, paru-paru aman, gula menanti lah, mending rokok lah. Setidaknya jajan begini nggak berpengaruh buruk ke kesehatan orang rumah. Nah rokok mah asapnya ngerugi banyak orang. Bener sih emang ya, nggak menutup kemungkinan bro, karena emang yang nggak ngerokok di sekitar lu juga kena. Cuman emang banyak orang yang emosi sih ketika dibahas kayak gini aja deh. Cuman ya bagus juga, maksudnya apa ya, mengurangi itu tadi loh, mau berhenti ngerokok kan, ini bagus lah. Nanti juga kalau misalkan jajan ya, jajan juga pastinya nanti kan itu cara bertahap lah buat ngilangin itu tadi, mungkin candunya ke rokok itu tadi mungkin ya. So, jadi kalian bisa lihat ya, ini ada pengantin beda usia, pria 70, wanita 20. Oh anjir, 70 tahun sama 20 tahun di Garut gitu, kepantau lagi mesra jajan bakso gitu. Buset. Ya bahagia selalu ya, namanya pernikahan gitu ya. Cuman nih kalau bisa lihat ya, kenapa tatapannya begitu ya si cewek ya? Kagak tahu juga sih kenapa. Cuman ya kalau dilihat dari jaraknya ya bukan jauh lagi ya, jauh banget ya. Cuman yang namanya jodoh gue juga kagak tahu ya. Ya cuman kita ya itu tadi yang bilang gitu ya. Jadi ini ada komenan gitu, masalahnya gitu amat ya ceweknya. Nah itu gue juga penasaran kenapa itu ya. Salvo sama tatapan tajam mbaknya, emang bener sih. Tatapannya itu kenapa gitu? Saya juga nggak tahu gitu ya. Ya semoga bahagia lah ya. Memang ya ada orang bilang kan umur itu hanyalah angka gitu. Tapi ya jujur aja gitu, mungkin dengan ya umur yang gapnya lumayan jauh ya, mungkin biasanya kan orang-orang di sekitar pasti mengomentari lah ya, kadang ada yang negatif juga lah, maksudnya ya gimana lah, namanya orang juga gitu. Cuman ya tetap aja gitu jalanin aja hidup gitu, karena emang ya kita nggak bisa gitu dengerin omongan orang terus gitu, ngerti nggak sih anjir, nggak ada habisnya gitu nya. So jadi ini gue nemuin postingan di mana update klasmen Liga Korupsi Indonesia. Waduh, Pertamina melesat naik ke peringkat pertama gitu. Wow, waduh LKI John namanya. Ya ampun ya, ini kalian bisa lihat ya, dari yang pertama Pertamina, PT Timah, yang kedua BLBI. Wah, buset. Dan seterusnya ya, ada Duta Palma dan lain-lain. Buset. Gede banget sih emang ya, nomor 1 itu anjir. Buset ya. Sampai ada liganya kah? Waduh, kagak tahu lagi mah gue ya, namanya korupsi itu ya.
Kalau kalian lihat komen-komennya sih, waduh, serem-serem nih. Kalian bisa lihat ya, pantas saja Indonesia miskin terus dijajah sama rakyatnya sendiri gitu. Waduh, rakyat kah? Atau pejabat? Terus ada yang komen, hukuman mati nggak sih? Nah itu. Tapi memang gimana ya, masalah problematika korupsi ini ya, tiap hari kayaknya. Ya beberapa hari ini lah, kadang kayak kita ngelihat berita gitu, buset koruptor lagi gitu. Ya semoga ya, harapan kita nih sebagai rakyat biasa, warga biasa ya, semuanya lah bangke ya, pasti berharap semoga lebih baik gitu ya ke depannya gitu, supaya ada efek jerah gitu. Cuman ya tergantung lah orang-orang yang di atas itu ya, gimana gitu nantinya kan mengatur nih negara itu. So, jadi ini ada dimana gue liat postingan nih, seorang wanita pernah bermain game online 20 jam nonstop. Buset, sampai diingetin sistem. Hah? Emang ada gitu ya? Kita misalkan main game gitu sampai diingetin sistem gitu ya. Buset, ternyata jadi nih cewek gitu main ML gitu, apa? Mobile Legend gitu, 20 jam. Kemudian ada itu apa kayak pemberitahuan gitu dari sistem, Anda terdeteksi memainkan game ini lebih dari 20 jam. Buset, apa kamu tidak punya kehidupan di dunia nyata gitu? Istirahatlah, pikirkan masa depanmu gitu. Buset. Tapi emang gimana ya kalau main game kadang buset. Kalau sampai 20 jam sih kan satu hari 24 jam, lu tidur 4 jam doang. Emang gimana ya? Buset. Gila sih ini cewek ya. Dan kalau kalian lihat komennya itu nyata, gue pernah dapat respect untuk Bonton. Buset, respect sih buat game-game yang ngasih tahu bahasanya. Buset, lu perlu istirahat nyet ya. Ya gue tahu lu seru gitu main game ini gitu. Cuman tubuh juga butuh gitu ya, namanya rehat gitu ya. So, jadi ini gue nge-scrolling gitu media sosial, kemudian lihat ini wanita di Palembang ditipu cowok kenal dari aplikasi Tinder. Lanjut ngobrol lewat VC WhatsApp gitu. 20,7 juta raib gitu. Bisa gitu. Jadi ya ini seorang perempuan berinisial DS itu 27 tahun kayak warga kecamatan Sukarami Palembang melaporkan seorang pria berinisial APJ 27 yang baru dikenalnya lewat aplikasi Tinder. Jadi DS melaporkan APJ karena udah nipu dirinya itu. APJ meminjam uang milik DS dan kabur nggak ngembaliin gitu. DS mengalami kerugian total sebesar itu tadi 20,78 juta. Jadi ya ini saya datang ke kantor polisi ini untuk melaporkan penipuan gitu ya. Tapi emang banyak gak sih maksudnya kasus-kasus nih yang kayak berbau-bau yang percintaan tuh kadang kena tipu gitu. Yang kemarin kan gue pernah bahas tuh yang di Cina itu bro, yang kena tipu pacarnya ternyata AI gitu ya. Jadi DS mengungkapkan ia mengenal laki-laki tersebut melalui aplikasi gitu sejak November 2024 gitu ya. Kemudian lanjut lewat WA, akhirnya ngobrol lewat WA, makanya ya jadi percaya gitu. Pinjem uang gitu, dipinjemin, awalnya dia kembalikan gitu. Tapi terus menerus dia pinjem, akhirnya alasan gak punya uang gitu. Buset. Jadi itulah buat kalian juga ya, hati-hati ya, mau cewek mau cowok juga kalau kenal dari aplikasi juga ya berhati-hati juga gitu. Maksudnya ya takutnya kena tipu juga gitu kan. Emang bangke ini cowok ya. So, jadi ini kalian bisa lihat ya, momen Pascal marah hingga end live gitu. Oh, hingga akhiri live-nya gitu. Dan lacak viewer rasis di live-nya. Buset, kenapa nih ya? Live streamer gara-gara ada orang yang rasis gitu viewernya. Jadi langsung sampai dilacak bro. Itu kalian bisa lihat ya, IP-nya segala macem gitu ya. Terus lokasinya ada yang, ini yang pertama ada di Bali, Denpasar. Kemudian yang kedua ada di, anjir di Kamboja bro. Buset, apain tuh ke Kamboja tuh? Nggak tahu lah ya. Jadi setelah gue baca nih komen ya, itu konteksnya ada viewer yang nyawer salah satu lagu kebangsaan Indonesia tapi di remix pakai suara desaan gitu. Buset, ini parah ya maksudnya. Ya itulah kadang tuh bercanda itu juga harusnya ada batasannya lah. Ada yang bisa dibercandain, ada yang emang kagak gitu. Maksudnya ini kan platform live-nya punya Bang Pascal ya. Ntar kalau ada apa-apa ya, yang ditanyain pertama, yang mungkin dimintain pertanggungjawaban pasti kan yang punya live biasanya kan. Ya makanya jujur ya, live streamer tuh juga serba salah loh kalau mungkin ada orang-orang yang rasis gitu ya, jujur aja gitu. Ya sekarang streamer misalkan ngasih tahu gitu, gue kan sering ya ngelihat live streaming gitu, ngasih tahu gue jangan rasis, jangan ini. Cuman gini loh, pertanyaannya orang tua mereka aja kagak didengerin, apalagi orang lain gitu. Maksud gue kayak gitu aja nyet. Sorry to say nih ya, bukannya apa. Harusnya itu dari kesadaran otak mereka sendiri gak sih? Ya sorry to say, ya, makanya itu cepet-cepet sadar gitu. GWS dah ya. So, jadi ini ada postingan di mana Pandawara edukasi pendaki agar nggak buang sampah sembarangan di alam yang indah. Benar, anehnya malah ramai dihujat netizen pengguna TikTok. Waduh, TikTok lagi kah? Nggak semuanya sih, cuman beberapa emang ya rada-rada sih. Terkadang kita bacain aja. Ya bermaksud baik lah ya buat lingkungan gitu. Kemudian kita bacain aja komennya gitu lah, kocak banget, emang tugas lu gitu. Buset. Itu gua yang buang sampah, tanpa sampah Pandawara bisa apa?
Kan emang tugas Pandawara gitu. Bocil apa? Kalau emang udah gede sih parah sih bangke komen gini ya. Kalau nggak ada sampah Pandawara ngebersihin apa ya? Bersihin muka lu kali, buset. Lah kan itu tugasnya lu gitu. Pandawara sih paling polisi kebersihan, ngatur mulu heran. Kan emang tugasnya Pandawara, apalah. Padahal nggak digaji, ngapain dibersihin? Emang tugas lu sih lawak, biarin kan tugas Pandawara gitu bang. Sini bersihin sungai daerahku kotor banget. Jadi nih kan gue lihat ya Pandawara tuh dari awalnya yang kalian bisa lihat lah bikin konten ngebersihin gitu. Nggak banyak orang anjir mau ngebersihin terus bikin konten gitu ya. Emang rada unik sih orang-orang ya, maksudnya buset itu kan ngasih tahu ya, kenapa malah dihujat gitu, buset dah bang GWS dah lu pada ya. So jadi ini ada postingan ya, gue sempat lihat. Nah ini pegawai bank ini spill cerita uang haji milik nenek dihabisin cucunya. Waduh kok bisa gitu, nangis capek kerja enggak gitu. Nangis karena nenek-nenek tukang pijat yang semua tabungannya dicuri cucunya sendiri lewat ATM. Padahal itu tabungan dia untuk haji. Sambil bawa uang lusuh yang dimasukin ke dalam kantong plastik hitam. Boleh nek, nenek mau store berapa gitu? Dikit aja ya, cuman 200.000 untuk tabungan haji si nenek gitu ya. Walaupun gak seberapa, tapi nenek udah ngumpulinnya bertahun-tahun bro dari hasil nenek mijit. Buset, neneknya emang rutin nabung ke bank sebulan sekali atau 2 kali. Keren banget ya maksudnya. Ya soalnya ya emang niatnya gitu loh, niat pengen naik haji emang bro. Nah jadi pas ditransaksiin gitu saldo sebelumnya kosong, cuma ada 200.000 yang baru aja di storein gitu. Udah dikasih tahu, nah ini mohon maaf saldo nenek cuma 200.000 nek. Saya lihat di tanggal ada penarikan sebesar sekian dari rekening nenek. Apakah itu nenek yang melakukan penarikan? Bukan cuy, nenek nggak pernah tarik tunai karena tabungan ini memang niatnya udah buat haji gitu. Buset, sampai gemeter dan matanya berkaca-kaca gitu. Waduh kok bisa ya? Kemudian dijawab lah, baik nek saya bantu ke customer service ya. Nanti kita cari tahu siapa yang ngelakuin gitu. Dicek customer service ternyata yang melakukan penarikan yaitu cucunya sendiri gitu. Waduh, dengan melalui kartu debit si nenek di mesin ATM gitu. Jahat sih ini ya, maksudnya itu tabungan si neneknya loh. Astagfirullah. Kemudian ada yang komen, emang bisa setahu kalau mau tarik tunai harus ada pemilik rekeningnya, kalau berhalangan pakai surat puasa gitu. Di mesin ATM bukannya di teller gitu. Mesin ATM asal ada kartu debit dan tahu PIN mah bisa aja. Dengan kejadian kayak gini nih gimana gitu menurut pendapat kalian gitu ya? Kalau lihat dari komen-komennya sih ya kalian bisa nilai sendiri lah ya John ya. So jadi ada postingan di mana pajak kendaraan gitu, perbandingan antara di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi ini ada pajak tahunan Avanza gitu ya di Indonesia dan di Malaysia, kalian bisa lihat ya. Itu di Malaysia 330.000. Wow, di Indonesia itu berapa cuy? 4 juta. Ini 4 juta. Buset, ini perbandingan yang gimana ya? Kalau lihat hal ini kayak buset nih, beda ya. Lumayan juga nih ya, 300 ribuan sama 4 juta gitu. Kemudian di Malaysia nggak ada perpanjang 5 tahunan. Ya di Indonesia ada sih emang ya perpanjang 5 tahunan gitu. Biaya balik nama 7.000 bro. Buset, 7.000. Oke. Biaya balik nama 300.000 sampai 500.000. Kemudian di Malaysia juga nggak ada yang namanya mutasi daerah. Astaga. Jadi ini kalau kalian lihat ya, ini ada captionnya ya. Pajak kendaraan di Malaysia umumnya lebih murah daripada di Indonesia. Malaysia menerapkan road tax berdasarkan kapasitas mesin gitu atau cc ya. Sementara di Indonesia memakai PKB berdasarkan nilai jual kendaraan ditambah pajak progresif. Selain itu Indonesia memiliki PPNBM yang lebih tinggi, sementara Malaysia memberi insentif untuk mobil lokal. Jadi kalau kalian bisa lihat komenannya, sepi ya kalau bahas kelebihan Malaysia. Waduh. Ini ada komen lagi, kok bisa sih pajak kecil tapi rakyatnya makmur, nggak kayak di, hidup 30 tahun sampai sekarang saya nggak bisa temuin kelebihan Konoha sama negara tetangga, nggak usah negara yang jauh gitu. Ya ampun. Cuman ya gimana ya bro, bayangin aja John, dari pajaknya gila sih bro, beda banget gitu, beda nolnya gitu loh bro. Ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Jadi ini ada postingan di mana BBM subsidi. Oke. Ini kalau di Malaysia RON 95 itu dibanderol dengan harga 7.600 per liter. Buset. Di Indonesia Pertalite RON 90 itu 10.000 per liter. Duh, bagusan di sono ya RON 95. Astaga. Tahu gue Maya gimana nyet? Beda banget nyet, 7.600 sama 10.000. Bayangin aja tuh. UMR kita nih. Ya tahu sendiri, ini di Malaysia 6,4 juta, gede ya, lumayan oke lah bro ya, dibanding ini kalau di Indonesia UMR 2,6.
nih ya, lu biar ngebuka dikit nih. Mungkin kalau UMR kota gede mah ya gede kayak di Jakarta gitu ya. Cuman ya emang rata-rata emang UMR sekian sih. Full tangki mobil ya 50 liter. Nah, kemudian ini ada perbandingannya nih, ketika full tangki mobil 50 liter. Ya kan 380.000 di Malaysia, di Indonesia 500.000 gitu. UMR-nya ya itu tadi, di Malaysia cuman ya ngeluarin 6% lah dari UMR lah. Nah, di Indonesia bisa 19%. Nah, itu kalau lu bayangin ya, kalau dipikir secara baik-baik ya, astaga, gimana nyimpen duitnya? Emang bener sih, makanya itu banyak orang juga susah nyimpen duitnya. Karena emang kebutuhan juga banyak ya nyet ya. So, jadi nih gue lihat ya ada postingan di mana beredar surat dari pengurus RW di Tambora, Jakbar. Minta THR 1 juta, polisi turun tangan. Waduh. Jadi ini ada surat edarannya, kalian bisa baca nih ya. Jadi seperti tahun yang sudah setiap menjelang Idul Fitri, kami pengurus RW beserta jajaran akan menarik dana tunjangan hari raya bagi pengguna jasa parkir Laksa Street yang mana dana tersebut dialokasikan untuk anggota Linmas juga ke pengurusan RW di wilayah kami. Anjir, 1 juta bro. Pengumpulan dana terakhir yaitu 1 minggu sebelum Idul Fitri. Buset. Jadi ini ada di situ jadi tempat penurunan barang, tempat usaha yang di wilayah situ min. Biasanya kita yang punya usaha di situ bayar uang bulanan juga ke RW. Jadi yang mau nurunin barang di situ harus bayar. Kalau itu sih kita nggak masalah gitu. Yang jadi masalah itu THR dipatok dengan harga 1 juta gitu. Banyak gudang di sana, banyak distributor dari luar-luar juga kirim ke sana. Nah, semuanya dimintain gitu. Waduh, gimana nih kalau begini nih John ya? Jadi ini juga ini ya, Kapolsek Tambora Kompol Kuku Islami menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil kedua belah pihak gitu untuk klarifikasi gitu. Hingga kini belum ada laporan dari warga, namun polisi akan menyelidiki lebih lanjut dan menghimbau masyarakat melapor jika ada unsur pemaksaan. Kalau kita lihat dari komenannya, nggak rakyatnya, nggak pemerintahnya, sama semua ada oknumnya. Barusan aku juga dapat customer fotokopi surat yang istrinya minta THR dari pihak RT. Tapi emang gimana ya, inilah mungkin nggak tahu juga sih, yang namanya usaha di Indonesia agak sulit ya. Ya kalian bisa nilai sendiri lah John ya. Astaga. Seorang wanita cerita kalau ibunya marah gitu karena adiknya ingin nikah intimate wedding, yaitu akad di KUA, resepsi tanpa pelaminan, gaun Shopee sederhana. Reaksi ibu, emang anak ibu semurah itu? Nanti komentar negatif banyak dari tetangga, ini udah kayak acara syukuran gitu. Buset, sore ini ibuku nelpon, dia bertengkar dengan adikku. Adikku ingin konsep nikahnya nanti intimate wedding sederhana, akad di KUA, resepsi tanpa pelaminan di rumah, gaun nikah sederhana, paling hanya pakai gaun Shopee terus pakai veil yang dibentuk sedemikian rupa, make up juga sendiri gitu. Jujur aja aku setuju gitu, karena selain memang lagi tren, itu sangat menghemat budget gitu. Jadi dana bisa dialokasikan untuk hal lain setelah acara nanti. Akan tetapi ibu kami berpikiran lain, memangnya anak ibu semurah itu sampai-sampai bersedia hanya menikah di KUA. Adiknya bersikeras gitu ya, tentu aja marah gitu karena ibunya nggak setuju keinginannya gitu. Ya ibunya berpendapat bahwa pernikahan sederhana hanya akan membawa stigma negatif pada tetangga dan tamu undangan gitu. Ya intinya ibunya juga nggak pengen lah anaknya dapat komentar yang nggak enak gitu ya dari tetangga gitu. Nikah tanpa make up, pelaminan itu bukan pernikahan, itu hanya syukuran, ungkap ibu dengan penuh emosi. Dari banyak dan panjang curhatannya, aku paham kalau ibu sudah punya standarnya sendiri karena anak pertamanya alias aku menikah di gedung wow dan mengundang banyak tamu yang 90% tamu ibu dan almarhum bapak. Kenapa anak keduanya nggak bisa? Bu, saya tidak tahu harus ngomong apa. Saya ingin mendukung keputusan adik, tapi di sisi lain saya juga ingin ibu senang. Waduh, tapi ini ada link TikTok tentang pernikahan sederhana, atau ibu juga bisa search tentang intimate wedding. Semoga bisa sedikit meringankan kegelisahan ibu gitu. Waduh, gimana nih John menurut pendapat lu pada gitu? Nih kalau kita lihat dari komenannya, ibunya nggak sepenuhnya salah, anaknya korban TikTok. Kalau intimate wedding minimal di Bali atau taman atau garden. Oke, ketahuilah tetangga tidak menghidupi anak ibu gitu. Intimate wedding itu acara privat, bukan berarti murah pakai gaun beli Shopee juga sih. Sesuaikan sama budget gitu. Tapi emang gimana ya pernikahan nih? Jujur ya sebenarnya emang banyak banget sih yang harus dipikirin ya, bukannya api gitu. Dan banyak kayak kasus juga, maksudnya karena pernikahan yang pengen standarnya di atas banget sampai akhirnya utang dan kesusahan akhirnya setelah menikah gitu. Bukannya lu dapat kebahagiaan, malah ya itu berantem gara-gara ekonomi yang ya itu. Makanya harus siap dulu lah, paling enggak pusing sih sumpah ya kalau nurutin orang juga kadang nggak harus ini lah, harus itulah. Emang lu siapa gitu, emang ya gimana juga. Cuman ya gue sadar namanya ibu tetangga itu loh yang menurut gue kayak nggak tahu juga sih, kita juga nggak bisa kontrol orang kan ngomong apa gitu. Cuman kalau ibunya juga gue sadar kalau ibunya juga bilang maksudnya
Ya anak udah dirawat dari kecil bro sampai gede ya kali dia mau gitu. Ya cuman gimana lah kalau menurut lu pada gitu, pasti ada pro dan kontra sih.